Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu menantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini Oktaviani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Yogyakarta angkatan keempat yang insya Allah hari ini akan mengadakan video praktek uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, semuanya hadir. Oh, ada satu yang nggak hadir ya. Fayat lagi demam tinggi dia. Dia semalam izin sama ibu tidak bisa ikut. Sebelum memulai pembelajaran, ibu minta Raya tolong siapkan. Ready friends, before we study, pray together. Pray begin. Nyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Silakan kalian ikuti. Ikuti. Indonesia. Negara masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Dan corona belum mau pergi dari tempat kita dari Batam. Tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, selalu menggunakan masker apabila kita berbicara dengan teman-teman. Lagu Bangun Pemuda-Pemudi tadi adalah gambaran semangat untuk kalian yang masih muda. Kalian generasi penerus bangsa, kalian yang bakal memajukan negara kita Indonesia. Kalian datang tepat waktu ke tempat temannya dalam kelompok, terus juga tidak ada kelompok yang absen. Itu bukti kalian semangat. Walaupun kelompok Zahran itu ada satu orang yang nggak masuk, tapi yang 2 orang sudah mewakili. Ibu ucapkan terima kasih. Masih ingat dengan pembelajaran yang lalu? Ini ekosistem darat. Ingat kan ekosistem darat? Apa yang kamu lihat di gambar? Ada juga yang lain apa, Nurul? Ada juga ikan nggak di situ? Ada, Bu. Nah, ada juga capung. Itulah ekosistem yang ada di darat. Tapi yang dalam air juga ada itu. Kayak kodok atau kata itu juga bisa hidup di dalam air juga. Nah, Ibu lanjut. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran tema 5, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 5. Tujuan dari pembelajarannya adalah yang pertama, menganalisis fakta dan informasi tentang ekosistem. Contoh hubungan simbiosis antar makhluk dengan benar. Oke. Membuat pamflet tentang simbiosis. Mempresentasikan pamflet yang dibuat. Oke ya. Mampu menemukan fakta dan informasi tentang simbiosis dengan benar. Membuat teks notifikasi tentang salah satu
Simbiosis. Menyajikan informasi teks non-fic yang dibuat. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai hubungan antara satu ekosistem dengan ekosistem yang lain. Nah, di sini ada beberapa ekosistem yang Ibu lihatkan sama kalian, coba diperhatikan. Di sini ada yang namanya ekosistem apa ini? Hutan hujan. Oke, di sini adalah ekosistem hujan. Nah, hutan hujan ini hampir hujan terus. Jadi pada ekosistem hutan hujan ini terdapat tumbuhan seperti itu dia. Kalau tumbuhannya rotan dan anggrek, sementara hewannya kera, burung, badak, dan harimau. Itu yang dominan ada di sana. Terus yang kedua, ada juga yang namanya ekosistem sungai. Tumbuhan yang hidup di ekosistem sungai antara lainnya gangga, ceng, gotong, dan lumut. Hewan seperti ikan, siput, keong, kerang, udang, dan ular, dan serangga. Oke, ini adalah ekosistem padang rumput. Bu, kalau di padang rumput ini nggak ada air ya? Ada, tapi tidak banyak. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Selanjutnya, ekosistem gurun. Kira-kira kalau ekosistem gurun ini di mana ada? Di Indonesia ada apa tidak? Enggak. Yang adanya di mana? Di daerah Arab sana. Oke, selanjutnya ekosistem tundra. Tumbuhan jenis rumput tertentu ini mampu bertahan di ekosistem ini. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti penguin. Ini juga nggak ada di daerah kita. Ini biasanya di daerah yang suhunya sangat dingin sekali. Penguin ini adalah hewan yang hidup di daerah dingin. Sementara kalau di ekosistem yang berikutnya adalah ekosistem taiga. Ekosistem taiga ini, tumbuhan khas ekosistem ini adalah pohon berdaun jarum seperti pohon conifer pinus, cemara, dan albus. Contoh hewan yang ada dalam bioma adalah beruang, serigala, beruang hitam, rubah, rusa kutub, dan burung-burung yang berimigrasi. Nah, dapatkah kamu menunjukkan hewan-hewan khas yang tinggal pada tiap-tiap ekosistem? Tahukah kamu persamaan dan perbedaan antara jenis suatu ekosistem dengan lainnya, dan carilah informasi untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalau Ibu bacakan kembali atau Ibu pertanyakan kembali, kalian bisa tahu kan apa yang hewan yang ada di daerah gurun. Contoh gurun tadi apa contoh hewannya nih? Apa di daerah kutub? Penguin, Bu. Penguin. Ya. Apa yang kamu ketahui tentang simbiosis? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Tahukah kamu ada berapa jenis simbiosis? Benar sekali, ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Tahukah kamu apa contoh dari simbiosis mutualisme? Simbiosis ini terjadi ketika kerbau berkurang kutunya, sedangkan burung gila kenyang karena mendapatkan makanan. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Hubungan antara dua makhluk hidup di mana makhluk
hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme yaitu anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Simbiosis ini terjadi ketika anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon. Selama menumpang, anggrek tidak merugikan pohon tersebut. Contoh lain dari simbiosis komensalisme terjadi pada ikan hiu dan ikan remora, di mana ikan hiu ini memiliki tubuh yang besar sehingga ikan remora berlindung pada tubuh dan terhindar dari mangsa. Selain yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain mendapat kerugian. Dan manusia, di mana nyamuk merugikan manusia karena menghisap darah dan menyebabkan demam berdarah. Proses itu adalah hubungan antara satu hewan dengan hewan yang lainnya. Ingat, satu hewan itu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Apabila dia mutualisme, berarti keduanya menguntungkan. Contoh, tadi kan udah kalian lihat ada kerbau sama burung jala. Burung jala itu dia kenyang karena kutu yang ada di dalam badan kerbau yang dia makan. Terus yang kedua, kalau yang saling menguntungkan itu pada kupu-kupu sama bunga. Bunga itu bisa melakukan penyerbukan, itu mau dibantu oleh kumbang atau kupu-kupu. Dua binatang atau dua hewan, dia mempunyai satu untung dan satu tidak rugi. Contoh tadi pada bunga anggrek. Ada kan biasanya kamu lihat di bunga anggrek tersebut ada tumbuhan lain tapi nempel di pohonnya. Pernah nampak enggak? Pernah nampak? Pernah nampak? Pernah, Bu. Oke. Pohon itu tidak mengganggu bunga anggrek atau pohon anggrek. Dia bisa bertahan hidup, anggrek pun tidak mati. Beda dengan parasitisme. Kalau komensalisme itu juga contoh pada ikan remora tadi. Ikan remora sama ikan hiu. Ikan hiu itu dia besar, ikan remora kecil. Yang namanya di dalam laut, pasti ikan yang kecil akan dimakan oleh ikan yang besar. Nah, ikan remora mencari perlindungan di bawah ikan hiu. Kalau sudah ada ikan hiu, ikan yang lain nggak akan berani melawan hiu. Terus juga sisa-sisa makanan dari ikan hiu, ikan remora juga bisa makannya. Nah, kalau parasitisme itu adalah yang merugikan. Satu diuntungkan, satu dirugikan. Contohnya yang dirugikan, apa tadi contohnya? Oke, kayak manusia dengan nyamuk. Ya kan? Manusia rugi. Darahnya diambil. Tapi nyamuk dia kenyang. Nah, kadang yang lebih parahnya kalau nyamuknya udah kenyang tiba-tiba kita demam. Rupanya yang gigit adalah nyamuk demam berdarah. Nah, itu biasanya. Kutu juga, kutu kita. Kalau ada yang punya kutu tuh ngisap darah. Jadi dia juga termasuk ke dalam simbiosis parasitisme. Oke, untuk simbiosis ada pertanyaan? Gak ada ya? Ibu lanjut dulu. Nah, di sini ibu masukin lagi ke perangkat. Nah, ini ada rantai makanan. Nampak kalian? Nah, kita semuanya itu saling membutuhkan. Tetapi yang menjadi sumber makanan kita adalah nih, tumbuhan. Oke. Nah, ini dia. Untuk menambah informasi juga, ini dia. Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Kalau mutualisme itu ada hubungan antara dua makhluk yang saling menguntungkan. Contohnya lebah dengan bunga. Terus kalau komensalisme,
hubungan antara makhluk yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan. Contohnya hiu sama remora tadi. Terus kalau parasitisme juga hubungan antara dua makhluk. Ada yang tadi yang bertanya pamflet kan? Nah, ini dia pamflet. Pamflet itu adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak yang dicantumkan pada selembar kertas di satu permukaan atau pada kedua permukaan. Jika dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya akan terlihat lebih kecil. Dapat juga disebut lembaran. Berikut contoh pamflet. Di sini kalau contoh pamflet, Ibu bakalan kirim video lagi, coba kalian lihat. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, tanpa penyampaian maupun tulisan yang dibutuhkan pada kertas atau sepertiga, lalu dilipat setengah, sepertiga, atau seperempatnya sehingga terlihat lebih kecil. Nama lain dari yang sering digunakan untuk menyebut pamflet adalah leaflet, brosur, dan flyer. Sebetulnya, tiga media tersebut memiliki bentuk dan fungsi yang hampir sama. Disebut flyer karena dulu salah satu cara untuk menyebarkan selebaran informasi seperti ini adalah dengan disebarkan melalui udara lewat pesawat. Sementara itu, istilah brosur muncul ketika banyak orang menggunakan media selebaran untuk mengiklankan produk dan jasanya. Perbedaan pamflet dan brosur. Pamflet sering dibedakan dari brosur dengan alasan bahwa pamflet hanya satu lembar, sedangkan brosur memiliki ukuran kertas yang lebih besar dan dilipat menjadi beberapa. Kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Pamflet artinya selebaran. Oke. Ada gambar kah di situ? Ada. Ada juga yang tidak gambar? Ada. Nah, ini. Nah, tugas kalian nanti adalah, kan di LKPD udah gambar yang Ibu buat tuh ada gambar ikan nggak? Nampak, Bu. Ada ikan, ada pohon, ada nampak ada lebah. Nampak, Bu. Nah, inilah maksudnya Ibu suruh kalian membuat. Oke, kita lihat ya cara membuatnya. Kita langsung aja kita lihat cara membuatnya. Di sini aku sudah menyiapkan kertas gambarnya, teman-teman. Ya, seperti ini. Kita ada 3 macam, yaitu dualisme, parasitisme. Aku boleh satu kopi deh. Ya, bagian seperti Nah, ini yang pertama kita tulis dulu ya, teman-teman. Lihat, ini yang Bagus tapi pas Brosur gitu. Nah, pamflet ini nantinya bisa kita lipat atau kita ini kan buat jadi beberapa bagian. mas ya, aku yang lagi. Gini aja. Ini teman-teman mau mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe Salunya apa? ayo di subscribe. Suara hilang. Suara ini. Iya memang.
Oke, Ibu cepetin. Oke. Simbiosis komensalisme. Dapat hidup subur karena merusak zat-zat makanan dari pohon yang dimakannya. Sehingga lama-lama sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan partisipasi. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya ya. Kertas buku gambar kan? Nah, silahkan kalian buat atau silahkan kamu buat satu kelompok itu satu aja. Jadi satu kelompok itu ada tiga simbiosis. Kalian buatlah seperti yang bilang tadi. Bu, boleh nggak Bu saya buat kerbau sama ini? Boleh. Boleh nggak Bu saya buat kutu sama manusia? Silahkan. Yang penting kalian buat. Bagi kelompoknya yang duluan, menit ya. Nanti kalau setelah 5 menit kita lihat kemajuan kalian seperti apa dalam membuatnya, oke? Silakan. Kelompok siapa yang kemajuannya lebih di antara yang lain? Silakan. Tapi di dalam satu pamflet itu ada 3 simbiosis. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Oke, kelompok siapa yang udah selesai? Ada yang udah selesai? Bu, diwarnain ya, Bu? Bagusnya diwarnain kan? Iya, Bu. Oke, Bu. Kembangannya? Coba masing-masing semuanya ngangkat. Coba semuanya ngangkat. Semuanya Ibu bilang angkat tugas kalian. Belum diwarnain, Bu. Oke, yang belum diwarnain siapa tuh? Gak nampak Ibu punya Nurul. Oke, itu siapa tuh? Punya Putri udah ada satu tuh selesai. Bunga sama Kumbang ya, saling menguntungkan. Terus yang oke, Putri baru satu selesai. Dan apa Jun? Oke, ada pohon. Berarti tapi belum ada deskripsinya, belum ada ya. Zaran, Fayat, Rayat, gak apa-apa yang belum siap. Oke, nggak apa-apa, lanjut, dilanjutkan. Apa gambar kalian? Belum siap, Bu. Iya, yang seberapa siap aja, coba ini Bu. Seberapa siap? Oke, lanjut. Itu gambar burung ya? Oke, bagus gambar burungnya. Dilanjutkan nanti ya. Oke. Oke. Sejauh ini yang Ibu tengok yang ada nampak kemajuannya. Oke, ulang kelompok yang ada kemajuannya itu ada di kelompok Putri tadi. Itu ada selesai gambarnya satu. Jangan lupa pada simbiosis tersebut nanti ada kalimat di bawahnya. Nah, itu tugas kalian itu jadinya satu tugas itu ada 2 komponen di situ. Yang pertama kalian membuat pamflet simbiosis, yang kedua ada kalimat berdasarkan non-fiksi. Jelaskan simbiosis mutualisme itu benar-benar apa hubungan antara jalak dengan kerbau. Jadi kalian buat dengan kalimat kalian sendiri nanti. Dah. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah yang Informasi tentang ekosistem. Merinci contoh hubungan simbiosis antar makhluk dengan benar. Membuat pamflet tentang simbiosis.
tentang simbiosis dengan benar. Membuat teks non-fiksi tentang salah satu simbiosis. Nih, dan untuk latihan berikutnya nanti ada di ini ada soalnya, nanti Ibu kirim. Ini ada soalnya. Nah, nih nanti kalian jawab. Nih, jadi hari ini pembelajaran kita mengenai apa, Zaki? Yang pertama, Zaki? Ekosistem. Oke, yang pertama. Simbiosis ya, Bu. Oke, benar, simbiosis. Ekosistem, simbiosis. Satu lagi siapa yang bisa jawab? Angkat. Pamflet. Oke, kelompok Nurul jawab pamflet. Kelompok Repan jawab apa nih? Rantai makanan, Bu. Oke, bagus. Rantai makanan juga ada tadi nampak. Semuanya nyanyi. Negeri kami, negeri kami, negeri Batam. Habis tempat Hang Nadim, tempat Hang Nadim mukir sejarah. Fauzil, coba Fauzil. Bandar Madani, Bandar Madani jadi impian. Rakyatnya alim, rakyatnya alim, ada sayang-sayang 1000 sayang. Banyak orang yang bermanfaat. Adalah dunia jadi tujuan. Pada syariat ia lupakan. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang penuh semangat. Jangan sampai semangatnya itu lagi belajar sama ibu aja, tapi juga belajar mandiri. Gak ada ibu guru, tetap belajar di rumah. Oke, terus tetap selalu kalian yang menjaga protokol kesehatan agar virus corona tidak menghampiri kita. Tetap jaga jarak, kalau keluar rumah pakai masker. Kalau tidak pakai masker di rumah, kurangin aja kegiatan kita di luar rumah. Ya, Sel ya, kurangin kegiatan di luar rumah. Kita tutup dengan pembacaan doa. Tadi siapa yang Ibu suruh pembacaan doa? Juna ya? Juna apa Raya? Raya. Raya. Kembali. Ya, Bu. Raya. Raya. Doa. Ya, dear friends, before we go home, pray together. Pray begin. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.